kompetisi keberapa, terus tujuan kita mempelajari materi ini apa. Itulah yang kita harus jelaskan pada saat kita menentukan suatu mata pelajaran. Yang kedua, ada beberapa cara yang diusahakan guru dalam membuka pelajaran. Yang pertama itu menarik perhatian peserta didik. Dengan cara apakah kita menarik perhatian peserta didik? Yang pertama itu kalau kita menjelaskan materi, yang pertama itu kita menjelaskan materi itu melalui gambar atau media. Biasanya anak itu kalau menjelaskan kita guru datang hanya bawa buku tok saja tanpa kita menggunakan media, mereka akan bosan. Anak apalagi kalau anak kelas 1 tidak suka mereka. Apalagi kalau kita sudah kan dengan muka yang tidak jelas, baru sudah serang, baru datang dengan muka yang tidak jelas, baru duduk diromel apa, ketika siswa tulis, jelaskan, pulang. Mereka tidak kenapa, mereka rasa tidak senang gitu. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan media, kita tidak ada cara-cara yang kita lakukan untuk membangkitkan kelas kita begitu. Untuk menarik perhatian peserta didik itu kita harus menyiapkan media semaksimal mungkin begitu, agar proses pembelajaran kita, agar apa yang kita harapkan itu berjalan dengan baik. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Ya, selain kita menarik perhatian, kita juga harus memotivasi peserta didik agar peserta didik itu belajar. Nama dengan belajar ya, itu cara-cara kita sebagai guru agar peserta didik itu tertarik dan suka mengikuti mata pelajaran apa yang kita akan pelajari. Yang kedua, memberikan acuan atau struktur pembelajaran yang menunjukkan tujuan, kompetensi dasar, dan indikator hasil belajar serta pokok permasalahan yang akan dibahas, rencana kerja dan pembagian waktu. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa di dalam kita membuka suatu mata pelajaran tidak hanya saja kita harus sampai apakah tidak hanya itu saja yang kita akan sampaikan, tetapi kita harus menyampaikan kompetensi dasar, yang kedua indikator, tujuan kita mempelajari materi, dan yang terakhir waktu kita itu belajar berapa menit, kita memberi mereka tugas per menit. Jadi anak itu tidak rasa bosan dalam kelas. Selain kita belajar 30 menit, antara 5 menit ada contohnya bermain game, yang namanya juga anak SD nanti pasti ada permainan yang kita akan ciptakan. Yang keempat, mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik baru. Nah, coba mengaitkan topik yang sudah dikuasai dengan topik baru itu seperti itu. Contoh kalau kita hari ini belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selain hari ini contohnya hari ini kita sufiks habis nih materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka kalau kita datang itu kita mengaitkan dengan topik yang baru. Contohnya ciri-ciri makhluk hidup kan ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya kalau kita berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup tentang manusia, nah besok kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan contohnya. Nah, kita harus mengaitkan topik yang pertama itu tentang ciri-ciri makhluk hidup yaitu manusia. Nah, di dalam kita belajar situ tidak hanya setelah kita mengenal topik yang baru atau yang kita harus belajar, jadi kita harus lupa yang lama untuk tidak mengaitkan. Itu kalau kita sebagai guru SD itu kita itu harus mengaitkan agar siswa itu memahami. Tidak ada garis pemisah begitu. Kayak ciri-ciri makhluk hidup itu kan selain pertumbuhan makhluk hidup pasti ada tema satu ciri-ciri makhluk hidup. Itu mempunyai kaitan, tidak ada garis pemisah seperti itu. Yang kedua, menanggapi situasi kelas. Nah, situasi kelas kalau kita sebagai guru nanti pasti banyak cara yang kita lakukan agar kelas kita bisa kuasai kelas. Kadang ada yang orang SD sekarang kalau kami misalnya SD itu biasa anak-anak duduk itu dengan kursi yang berbentuk huruf U agar guru itu mampu gitu. Kalau guru itu cepat lihat anak tidak ada yang duduk di belakang, kelas itu cepat. Siswa juga. Dan yang kedua itu kita tidak boleh memihak kepada salah satu siswa. Apalagi anak SD itu kalau kita omong sampai kan kalau kita lihat di sebelah sini, yang di sini tidak akan dengar. Karena kenapa? Mereka ibunya
meja, bisa sih. Kita sebagai guru ya harus punya cara atau harus punya game agar anak tidak bosan. Apalagi kalau anak-anak SD itu cepat bosan mereka 15 menit itu bosan. Apalagi kalau kita guru datang dengan mukanya tidak jelas, baru kadang sambil di bawah, anak-anak tidak akan senang mereka. Apalagi muka marah, kasih tugas, kumpul, kita pulang. Mereka pernah sampai ke sekolah, kerja tugas, pulang.